Tausiah kita akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saifuddin. Walaupun sebagai pengganti, tapi beliau bukan pengganti. Insya Allah akan kita sama-sama merasakan atau manfaat daripada ilmu beliau. Kepada Bapak Haji Saifuddin, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Sejak tadi pagi kita ikut senam, terus kita lanjutkan dengan acara binroh. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat. Tapi ada lagi nikmat yang lebih besar, yang lebih mahal daripada nikmat sehat walafiat, yaitu nikmat iman dan beragama Islam. Nikmat inilah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan nikmat yang lebih besar daripada nikmat sehat, yaitu nikmat iman dan beragama Islam. Tentu tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mohon maaf disuruh membadalkan ustadznya yang jadwalnya hari ini belum hadir. Saya yakin di P2Tel masih banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih daripada saya. Saya mohon maaf apabila pada kesempatan ini saya yang disuruh untuk di depan. Saya hanya mengingatkan kembali, terutama buat diri saya dan seluruh sahabat-sahabat semuanya, bapak ibu semuanya, bahwasanya kita oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang pernah bekerja di perusahaan yang kita cintai, yaitu Telkom. Kita sejak lama, selama hidup kita, setelah kita sekolah, kuliah, dan sebagainya, kita diberikan kesempatan, kenikmatan bekerja di perusahaan Telkom. Namun yang namanya bekerja ternyata ada batas dan waktunya. Jadi ketika kita bekerja, memang sudah suatu aturan, ketika umur 56 maka kita sudah diistirahatkan, kita sudah dipensiunkan. Artinya bahwa kita bekerja sudah full, sudah maksimal. Itu tahapan yang pertama di Telkom. Jadi tahap pertama di Telkom kita semuanya aktif bekerja. Tapi tahapan yang kedua setelah kita bekerja, mau tidak mau kita masuk ke dalam P2Tel. Dalam satu wadah pensiunan, kita juga bersyukur kepada Allah karena banyak sahabat-sahabat kita yang belum sampai pensiun, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum merasakan pensiun, bahkan ada yang sudah merasakan pensiun, seperti sahabat saya ingat Pak Abdul Karim baru pensiun beberapa lama, beliau tinggal di Perumnas. Nggak sampai setahun Allah sudah manggil dia.
Nah, artinya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Tapi jangan lupa, setelah kita bekerja terus tahap kedua kita masuk di P2Tel, jangan lupa ini adalah tahap terakhir kita di Telkom. Tahap pertama kita bekerja, tahap kedua di P2Tel, tahap ketiga dipanggil sama Allah. Jadi ya kan Pak Ali Mardi, bahwa kita di P2Tel sampai meninggal kan. Jadi artinya kita sampai meninggal baru putus P2Tel-nya. Ya, jadi artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga saya ingatkan lagi, kenapa kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan beragama Islam ini? Ini sebetulnya adalah Allah sudah pilih kita. Allah sudah tentukan kita menjadi orang yang beragama Islam. Coba ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang yang patuh ibadah kepada Allah, seorang yang taat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Beliau seorang yang patuh kepada Allah, tapi sayang beliau punya anak yang bernama Kanaan, tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Jadi anaknya Nabi Nuh tidak diberikan iman dan Islam. Dia orang yang tidak mau taat kepada Allah, bahkan tidak mau mengikuti ayahnya. Oleh sebab itu, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, itu kan Kanaan anakku, darah dagingku. Aku ingin beliau itu, anakku itu selamat di dunia akhirat." Apa kata Allah? "Wahai Nuh, bahwa beliau anakmu itu adalah orang yang tidak taat, berarti dia tidak termasuk golonganmu." Lihat itu kisahnya. Jadi seorang nabi ternyata tidak otomatis anaknya menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak otomatis anaknya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tapi kita yang bapak kita bukan nabi, kakek kita bukan nabi, tapi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kita harus bersyukur kepada Allah. Inilah karunia yang sangat besar dan sangat berharga serta sangat mahal dibandingkan nikmat sehat walafiat. Kadang-kadang kita masih sering dengar ya, orang yang berbicara nikmat sehat itu benar-benar berharga. Tapi dia lupa nikmat iman itu yang paling berharga. Tidak ada artinya kita sehat walafiat, tapi kita tidak taat kepada Allah, tapi kita tidak patuh kepada Allah. Sayang kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun kita sehat walafiat, walaupun kita punya harta melimpah banyak, tapi tidak akan ada gunanya kita nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, jadi kesempatan kita di Telkom masuk P2Tel ini, kita bersyukur bisa melaksanakan silaturahmi di antara kita, dan juga tidak lupa diadakan binroh. Oleh sebab itu jangan lupa itu. Artinya ketika kita sudah ikut senam terus dijadwalkan binroh, ternyata nggak hadir, dia lebih senang ikut senamnya, habis ikut senam pulang. Padahal yang lebih penting ini ya, yang lebih penting binrohnya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa mengajak bapak-bapak ibu yang lain yang mereka belum ikut kegiatan binroh ini sangat penting. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di P2Tel ini tetap ada binroh. Sama dulu waktu kita aktif bekerja di Telkom juga ada binroh. Alhamdulillah ini tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan terus ya Pak Alimati, Pak Jinggan dan sebagainya. Jangan kita lupakan binroh, walaupun sebulan sekali dibandingkan dengan senam setiap minggu, lebih penting binroh. Jadi lebih penting binroh. Maksud saya jangan sampai ketika habis senam kita semangat, tapi binrohnya kita nggak hadir. Ya,
sayang. Oleh sebab itu saya hanya mengajak semua, terutama diri saya sendiri, untuk ikut kegiatan di P2Tel ini, tentunya dengan kegiatan senam dan dinroh ini menambah silaturahmi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita ini Allah akan sehatkan badan kita, Allah akan panjangkan umur kita, dan Allah akan murahkan rezeki kita. Dan terakhir saya ingin menyampaikan dan sekaligus mengajak yang belum bahwa kita di P2Tel juga di Depok khususnya ada khataman Al-Quran, ya. Jadi ada khataman Al-Quran yang setiap pekan atau setiap hari Jumat kita adakan khataman dan doa khataman Al-Quran. Nah, caranya itu biasanya setiap pekan masing-masing Bapak Ibu silakan mau membaca Al-Quran 1 juz seminggu atau 2 juz atau 3 juz seminggu. Setelah itu nanti dilaporkan, kita bikin list-listnya. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan, sudah putaran yang ke-64 ya. Alhamdulillah, buat yang belum mungkin bisa ikutan ya. Mudah-mudahan walaupun khataman Al-Qur'annya di rumah, baca masing-masing di rumah, terus setelah baca selesai 1 juz atau 2 juz laporan, kita setiap hari Jumat khataman Al-Qur'an. Nah, khataman Al-Qur'annya kita pakai online, bisa dari rumah, bisa dari tempat mana aja. Setiap hari Jumat jam 4:30 sore ba'da sholat asar kita secara online. Tapi ada usulan sebulan sekali diadakan offline. Nah, ini belum terlaksana yang offline-nya, tapi kita hanya online dulu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan sekali lagi saya hanya ingatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati safi'an min ashabi. Jadi orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang kepada kamu dan dia menjadi syafaat buat menolong kamu di yaumil kiamat. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.